Cik. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Ada sukacita untuk hari ini ya. Mari kita bangkit berdiri. Tuntas dan sempurna. Itulah yang sesungguhnya kita dapat, kita lihat, dan rasakan dari kasih setia Tuhan kepada kita umatnya. Ia lahir, berkarya, mati, bangkit, naik ke sorga, dan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita sekalian. Hari ini kisah itu kita peringati sebagai pencurahan Roh Kudus. Oleh karenanya, mari kita rayakan dengan penuh sukacita, sembari menyadari bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus-Nya, serta mempertanyakan kepada diri sudah sejauh mana Roh Kudus itu membawa dampak dalam diri kita. Selamat beribadah. Mari kita menaikkan pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, Kita akan menerima votum salam secara bersaut-sautan. Datanglah ya Roh Kudus, Roh pemberi kehidupan baru. Di pagi ini kami berserah dan mengaku serta membuka diri pada karyamu yang ajaib. berilah kami kebenaran. Datanglah Roh Kudus, Roh pemberani dan Roh pembaharu. Biarlah kami semua diutus oleh-Mu, sebab pertolongan kami berasal daripada Tuhan, pencipta kehidupan ini. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, serta Roh yang Maha Kudus itu akan melingkupi engkau dan membuka hatimu di dalam ibadah ini. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Zakaria 12 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam
dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Amin, amin, amin. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, hari ini hari yang juga menjadi hari yang penuh dengan sukacita dalam kehidupan kita. Bukan hanya karena kita boleh kembali bersekutu di ibadah minggu pada saat ini, tetapi juga hari ini adalah sebagai hari untuk mengenang akan cinta kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Karena Ia yang naik ke surga itu tidak membiarkan kita menjadi orang-orang yang sendirian dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi hari ini ditunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dengan hari ini kita mengenang pencurahan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus itulah yang boleh menuntun kita, menyertai kita, memelihara kita, dan bahkan mengingat-ingatkan kita dalam segala perjalanan kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu kembali kita boleh merayakan peristiwa Pentakosta ini sembari juga untuk mengecek diri kita. Apakah Roh Kudus itu juga sungguh telah kita izinkan untuk bertahta dan berkuasa dalam seluruh kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Masih ada semangat Bapak Ibu? Amin ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkanlah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya,
Saudaraku, karya Tuhan sungguh mengagumkan. Karena cintanya atas kehidupan di dunia ini, Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, menderita, mati, dan dikuburkan. Kemudian bangkit dan naik ke sorga. Saat ini, setelah Kristus naik ke sorga, Tuhan kembali mengirimkan rohnya atau kuasa tangannya. Dengan roh inilah Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian bagi kita, berani menghadapi kehidupan dan berani melakukan kesaksian. Itulah karya Roh Kudus yang pagi ini kita rayakan. Mari kita menaikkan pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Pagi ini kita memang merasakan tangan Allah yang berkarya. Karya Tuhan mengagumkan dan penuh misteri. Dulu Ia berkarya lewat tangan ciptaannya, lewat berbagai makhluk dan keperkasaan alam semesta. Ia kemudian menampakkan karya keselamatannya para nabi, raja, imam, dan kemudian mengutus anaknya sendiri turun langsung ke dunia ini. Kini kita merasakan karya Tuhan dalam wujud roh kuasa atau semangat. Pagi ini kita juga merasakan bagaimana Tuhan mendewasakan kita. Ia mendewasakan kita ditinggalkan, tetapi tetap disertai tanpa harus terlihat secara langsung. Tuhan selalu menyertai kita. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kehadiran Roh Kudus membuat kita merasakan kemuliaan dan kekudusannya, tetapi sekaligus juga mendorong kepekaan kita akan penderitaan sesama manusia. Roh Kudus juga memampukan kita memakai keragaman bahasa, agar sesama kita memahami berita keselamatannya. Lewat menerima keselamatan inilah ada damai sejahtera, ada rasa peduli, dan juga kebersamaan. Inilah yang harus kita perjuangkan di tengah situasi negeri kita yang sedang mengalami carut-marut keadaan ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Turunnya Roh Kudus menyadarkan kita akan berbagai berkat yang telah kita terima, berkat jasmani, rohani, keselamatan, ataupun persaudaraan sejati. Juga berkat rohani dalam wujud hadirnya lembaga-lembaga Kristiani yang juga dipakai Allah, baik itu lembaga pendidikan Kristen, lembaga sosial Kristen, dan lembaga rohani Kristen. Di sinilah Roh Kudus mempertanyakan,
Sejauh mana kita menjalin kebersamaan? Sejauh mana kita peduli terhadap mereka? Dan sejauh mana kehadiran kita dipakai olehnya? Roh Pentakosta memanggil kita dalam aksi kesaksian, saling peduli, saling mengasihi, dan terus memperbaharui diri. Itulah karya Roh Kudus saat ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, memenuhi hidup kami dengan berbagai-bagai hal yang kami lalui, tetapi kami tetap teguh di dalam Tuhan karena karya-Mu yang begitu besar. Begitu banyak hal-hal yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Karya terbesar Engkau telah lakukan di atas kayu salib, Tuhan. Dan pagi ini kami menerima Roh Kudus itu. Tapi kami percaya, Tuhan, bahwa Roh Kudus itu bukan hanya turun di gereja GKMI Bandung, bukan hanya turun di kota Bandung, bukan hanya turun di Indonesia, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh bumi ini, seluruh dunia, gereja-gereja dimanapun Tuhan. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepadamu, mereka akan mengalami Roh Kudus di dalam hidup mereka. Kami tahu itulah kerinduan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, sebelum kami menaikkan doa-doa kami mohon ampun di hadapan Tuhan apabila banyak hal yang tidak menyenangkan hati-Mu yang kami lakukan Tuhan, melalui ucapan, pikiran, dan tingkah laku kami. Kami menyadari bahwa kami tidak layak untuk datang di hadapan-Mu pada saat ini. Oleh sebab itu kami mohon kepada-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan hidup kami, agar kami memberikan yang terbaik pada pagi hari ini, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu itu seperti fajar pagi, tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, setiap apapun yang kami lakukan, Engkau selalu ada buat kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, tidak ada alasan untuk tidak kami mengucap syukur Tuhan, untuk setiap janji-Mu, setiap anugerah-Mu, setiap kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa khususnya untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami rindu Tuhan, bahkan Tuhan juga rindu memulihkan bangsa ini, memakai setiap orang-orang yang telah Tuhan tempatkan untuk menjalankan pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan. Bapa, lawatlah negara kami, Indonesia, bahkan seluruh dunia juga Tuhan, turunkan damai sejahtera-Mu. Tidak ada peperangan, tidak ada hal-hal yang membuat kami sedih, tidak ada hal-hal yang membuat bangsa ini menjadi kacau. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Mungkin mereka ada di rumah sakit, mungkin ada mereka di rumah mereka masing-masing. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, sekalipun mereka tidak bersama-sama dengan kami, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu turun dan menaungi mereka. Sukacita itu ada di dalam hati mereka. Mereka tetap menyembah Engkau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan, mungkin dari rumah mereka membawa banyak masalah, banyak persoalan di dalam pekerjaan, ekonomi, bahkan di dalam keluarga mereka.
Tapi kami aminkan pada pagi hari ini, kami yakin dan percaya Engkaulah jawaban satu-satunya dalam doa dan pergumulan mereka. Jawablah mereka Tuhan, berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka. Kalau dalam perekonomian mereka semakin lemah, tetapi kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup memberkati hidup mereka. Hanya satu Tuhan, biarlah mereka mengutamakan Yesus di dalam kehidupan mereka. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup mereka dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan, sekalipun masih ibadah online, tetapi kami percaya Tuhan, mereka tetap semangat, mereka tetap bersuka cita. Engkau ada di dalam hidup mereka. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, karena mereka adalah generasi penerus gereja dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami serahkan PPA Pelangi Kasih, bagian dari pelayanan GKMI Bandung. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, biar kami sehati dan sepakat untuk membawa anak-anak ini lebih mengenal Engkau. Kami berdoa untuk orang tua mereka, bahkan orang tua mereka yang belum mengenal Yesus. Atas turunnya Roh Kudus pada pagi hari ini, kami aminkan Tuhan seluruh anak-anak PPA dan orang tua yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk Usinda Tuhan. Engkau tahu mereka tidak bisa datang bersama-sama beribadah di tempat ini, tapi biarlah kasih karunia-Mu itu tetap ada di dalam hidup mereka. Meskipun mereka sudah lanjut usia, tetapi iman mereka Tuhan tetap percaya kepadamu. Teguh, mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat mereka yang hidup. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan nyata di dalam hidup kami. Berkati Pak Gembala Elfriend Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia Tuhan secara khusus. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi hamba-Mu ini, dan apa yang dia sampaikan akan menjadi berkat bagi seluruh hidup jemaat-Mu yang datang pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk pemain musik, untuk WL, untuk singer, untuk usher, dan seluruh jemaat-Mu yang datang. Mereka punya kerinduan Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan jemaat-Mu yang membawa persembahan mereka. Apapun itu, sebesar apapun, tetapi Engkau melihat hati dan ketulusan mereka. Berkati Tuhan, berkati semua persembahan itu agar menjadi bisa mendukung pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah segala yang bernafas memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita akan menyambut firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan
Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan perenungan Tuhan. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan dengar firman. sekali lagi angkat hatimu, angkat suaramu, katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Kami percaya akan hal itu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan penolong. penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman. ku siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Ya Tuhan, sungguh benar bahwa firman-Mu itu adalah firman yang tidak pernah berubah. Firman yang selalu hadir, firman yang terus boleh menolong dalam kehidupan kami. Karena kami yakin bahwa di dalam firman-Mu itu sungguh Engkau juga bertahta, Engkau juga berkata-kata, Engkau juga menyampaikan segala kehendak-kehendak-Mu untuk kehidupan kami. Tetapi kami sadar Tuhan akan kekurangan kami untuk boleh menangkap akan segala kehendak-kehendak-Mu di dalam firman-Mu itu. Karena itu biarlah saat ini juga Tuhan, ketika kami juga boleh mengenang akan pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah juga dengan Roh-Mu yang kudus itu, ketika kami membaca dan mendengarkan permenungan firman-Mu, sungguh firman yang kami dengarkan ini boleh tinggal diam di dalam hati kami, dan bahkan juga boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Karena itu pula Tuhan, izinkan hamba-Mu Tuhan yang telah membaca dan telah merenungkannya dan mau menyampaikan setiap apa yang telah hamba persiapkan, biarlah juga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Dasar firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada minggu ini, di minggu kita juga merayakan peringatan akan pencurahan kuasa Roh Kudus dalam Pentakosta, diambilkan dari dua bagian, dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Jadi Bapak Ibu Saudara dan Saudari boleh membuka dua bagian Alkitab ini, dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan dari Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan Yakobus 4 ayat yang ke-7. Apabila kita sudah boleh menemukannya, mari kita sama-sama memperhatikannya dan izinkan saya boleh membacakan kepada kita sekalian yang hadir di tempat ini. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita apabila kita selalu mau menjadi orang-orang yang setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga mau menjadi orang-orang yang setia untuk melakukan firman Tuhan tersebut di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Baru mau begini, tetapi sudah jadinya begitu. Mungkin kalimat ini bisa terjadi atau sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, gininya itu apa Bapak Ibu? Banyak hal mungkin. Mungkin kita baru mau belajar menjadi orang sabar. Tetapi baru aja mau belajar menjadi orang sabar, kita udah dipancing untuk marah. Baru aja kita mau menjadi orang yang murah senyum. Tetapi baru aja niatan itu ada dalam diri kita, tetapi seringkali kita udah sering dibuat sebel. Sehingga bukan senyum yang dimunculkan. Atau mungkin kita baru mau menjadi orang-orang yang belajar menolong. Dengan memberi berkat, dengan memberi perhatian. Tetapi baru mungkin satu kali kita melakukan tindakan tersebut. Tapi kita sudah dipentung dalam kehidupan ini. Sudah ditipu, sudah dikerjain. Dan masih banyak lagi baru-baru yang lain yang mungkin baru mau kita lakukan. Tetapi sudah terjadi yang sebaliknya di dalam kehidupan kita. Saya yakin kita pernah mengalami hal yang sedemikian rupa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang di pagi hari ketika bangun, atau mungkin ketika malam hari sebelum tidur, berdoa dan berkata di dalam hatinya, Tuhan, kalau ingin Engkau izinkan aku besok boleh bangun. Atau mungkin ketika bangun pagi berdoa juga sedemikian rupa, Tuhan terima kasih kalau aku sudah boleh bangun pada hari ini. Hari ini aku mau bertekad untuk belajar menjadi orang yang lebih sabar lagi. Mungkin kita pernah bertekad seperti itu Bapak Ibu. Baru mau tidur malam kita berdoa, Tuhan, atau bangun pagi, Tuhan, aku hari ini mau belajar menjadi orang yang sabar. Menghadapi semua persoalan. Tidak cepat marah, tetapi menjadi orang yang mungkin melemparkan senyum terhadap mungkin orang-orang yang membuat saya sebel. Baru diniatkan mungkin Bapak Ibu. Tetapi apa yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita? Baru bangun, baru berdoa, amin. Biasanya yang terjadi apa Bapak Ibu? Sudah datang si iblis. Ya, entah itu suaminya, entah itu mungkin kita sebagai istri yang tadi yang bertekad, anak-anaknya sudah membuat sebel. Sudah memancing emosi. Ya, dibilang ayo bangun mungkin anak-anaknya. Tapi tetap saja tidur. Ya, apalagi dalam sistem kuliah sekolah online ini kan. Wah, itu bisa saja. Ya bangun ayo. Ya, tanpa perlu mandi, tanpa perlu apa. Ya, bangun saja langsung pencet sekarang sudah bisa sekolah begitu. Nah, kita sebel mungkin begitu. Suami mungkin ayo bangun Pak, kamu gak kerja. Sebentar lagi gitu kan. Sementara waktu sudah berjalan. Mungkin membuat kita menjadi sebel. Godaan membuat kita menjadi marah. Akhirnya mungkin kita berkata, Tuhan aku baru aja berniat untuk menjadi orang yang lebih baik, sudah gagal. Mungkin kita berkata, susah sekali ya untuk menjadi orang yang baik. Susah sekali ternyata untuk menjadi orang benar. Susah sekali untuk orang menjadi orang yang bisa menahan emosi. Daripada begitu, udahlah kembali saja kepada asal muasal saya. Saya memang orang yang gak bisa sabar. Udahlah kayaknya ketidaksabaran itu memang menjadi bagian saya. Untuk apalagi saya berdoa kepada Tuhan, meminta memohon supaya saya boleh diberikan kesabaran, gak perlu. Mungkin kita merasa gagal Bapak Ibu. Baru sudah punya niatan untuk menjadi orang yang lebih baik, baru saja punya niatan untuk menjadi orang yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Baru saja mungkin kita punya niatan untuk menjadi orang-orang yang melakukan segala kehendak-kehendak Tuhan, karakter-karakter Tuhan. Tapi godaan itu sudah datang. Pernah enggak Bapak Ibu terjadi dalam diri kita? Nah, jangan ada dusta lah di antara kita Bapak Ibu ya. Pasti kita seperti itu. Coba aja praktekkan. Mungkin gak usah jauh-jauh, nanti saja dari sini Bapak Ibu. Setelah selesai ibadah ini, sebelum pulang, nanti setelah mungkin doa berkat diterima ya. Lalu Bapak Ibu bertekad, Tuhan aku pulang gereja ini, aku mau sabar. Cek Bapak Ibu. Apakah nanti si iblisnya lenyap enggak Bapak Ibu?
Mungkin bukan hanya belum sampai ke rumah, baru aja mungkin mau keluar, salam-salam atau memberi hormat atau apa segala macam senyuman, itu saja mungkin sudah diganggu kita oleh ada godaan yang menghalangi kita untuk memberi persembahan. Ada orang yang menahan begitu kan? Udah sebel kita, ini orang mau ngaji, kagak pergi-pergi ini. Nah itu orangnya ketawa Bapak Ibu. Ya mungkin kita sudah sebel. Baru mungkin kita turun dari tangga, baru kita keluar, baru kita mungkin dari mobil, baru kita mungkin berjalan. Sudah ada godaan untuk membuat kita tidak sabar. Pak Pendeta tadi bilang harus sabar. Baru kita jalan begitu. Sudah ada orang mungkin nyelonong, memotong kita, ya menyalip kita tanpa aturan yang benar begitu. Nah Bapak Ibu sering kali akhirnya kita merasa, sudahlah saya ini memang orang-orang yang gagal. Ternyata memang susah untuk menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya sudahlah, aku jadi orang yang biasa-biasa saja. Sudahlah, aku menjadi orang yang kembali saja seperti apa adanya. Udahlah, nggak usahlah berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Sudahlah, nggak usahlah merontokkan segala keburukan-keburukan yang ada dalam diriku. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, ada orang-orang yang beranggapan bahwa dengan menjadi orang Kristen, semua problem bisa dibereskan. Ada orang yang beranggapan bahwa ketika menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, semua problem bisa dibereskan. Tetapi Bapak Ibu, pemahaman yang sedemikian rupa, ini adalah pemahaman yang salah sama sekali. Ketika engkau percaya, ketika engkau ingin dekat dengan Tuhan, ketika engkau ingin benar-benar menghidupi keimananmu, sesungguhnya Bapak Ibu, ketika engkau benar-benar mau menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya, maka sesungguhnya saat itu pula lah engkau diperhadapkan dengan sebuah pertarungan untuk melawan godaan dari si iblis. Sehingga dengan ketika engkau semakin percaya atau semakin mau mendekatkan diri kepada Tuhan, justru disitulah bermunculan kesukaran yang tak pernah mungkin engkau bayangkan. Tapi sebaliknya kalau engkau menjadi orang Kristen dan bahkan hidupmu menjadi aman dan nyaman, sesungguhnya patut dipertanyakan esensi daripada kekristenanmu itu. Tapi ketika engkau semakin sebenarnya dekat dengan Tuhan, semakin engkau berniat untuk menjadi seperti Kristus, maka di situ semakin si iblis itu akan datang dan menggoda engkau. Karena itu Bapak Ibu, kalau saudara, saya dan Anda sekalian menghadapi serangan yang sangat hebat daripada si penggoda, si iblis itu, sesungguhnya lihat itu dengan terang yang benar. Karena sesungguhnya bisa jadi ini adalah sebagai sebuah penghiburan bagi Anda. Karena apa? Bahwa menunjukkan bahwa saudara, saya itu sedang ada di jalan yang benar. Semakin engkau merasakan aku mau benar, tetapi semakin engkau digoda untuk tidak benar, semakin engkau mungkin berniat ingin menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus, semakin engkau digoda untuk meninggalkan Kristus, maka sesungguhnya di situ engkau sudah berjalan di trek yang benar, Bapak Ibu. Tetapi kalau engkau tidak pernah merasakan godaan daripada iblis, hidupmu hanya lempeng-lempeng saja, sesungguhnya patut dipertanyakan kualitas kehidupan berimanmu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita betul-betul konsisten untuk terus berjuang dalam peperangan menghadapi si iblis itu, sesungguhnya kita tidak menjadi orang-orang yang gagal. Tetapi kita bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Tapi pertanyaannya mungkin kita katakan, susah Pak Pendeta. Bagaimana bisa untuk menghadapinya? Ya, memang realitanya untuk menjadi orang benar, orang yang sabar, orang yang murah senyum, orang yang membelikan tangan untuk menolong. Ya, dan seterusnya itu tidak mudah. Tetapi itu bisa dilakukan jika apa Bapak Ibu? Nah, hari ini menerangkan kepada kita. Hari ini menegaskan kepada kita bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang pemenang. Pemenang di dalam kesabaran, pemenang di dalam kehidupan ini dalam berbagai macam karya-karya Tuhan ketika
Roh Kudus itu diberikan ruang yang seluas-luasnya dalam diri kita untuk Ia berkuasa dan menuntun kita. Ini kunci yang paling utama Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus itu betul-betul kita berikan ruang di dalam diri kita untuk Ia menjadi roh yang berkuasa, roh yang menuntun kita dalam setiap kehidupan kita ini. Nah, hari ini Bapak Ibu kita kembali memperingati akan Trinitas, akan 3 pribadi itu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Yang ketiganya adalah satu kesatuan. Yang ketiganya itu hadir dalam kehidupan kita. Yang ketiganya itu menunjukkan akan kesempurnaan cinta Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan dunia ini, tetapi ketika Ia menciptakan dunia ini dengan segala kelengkapannya yang sempurna itu, Ia dihianati oleh dosa-dosa kita, tetapi Ia tidak meninggalkan dunia ini atau bahkan membumi hanguskan dunia ini. Tetapi Ia menghadirkan anaknya untuk hadir ke dunia ini, menebus segala dosa-dosa kita. Dan itu dilakukannya secara tuntas paripurna. Lalu Ia naik sang anak itu. Dan ketika Ia naik pun Ia tidak membiarkan orang-orang tebusannya itu, orang-orang yang telah diselamatkannya itu menjadi yatim piatu. Tetapi Bapak Ibu kita melihat saat ini, hari ini, kita mengenang bagaimana kesempurnaan kasih sang Allah Bapa itu. Ketika Ia mengirimkan Allah Roh Kudus itu untuk datang ke dunia ini, menyertai kehidupan setiap umatnya. Sehingga kita bukan menjadi lagi orang-orang yatim piatu, tetapi kita tetap memiliki sang Bapa yang menuntun dalam kehidupan kita. Sampai nanti sang anak itu kembali datang ke dunia ini. Dari hal ini paling tidak kembali Bapak Ibu, saya mau mengajak untuk kita boleh tercelikkan kembali bagaimana sebenarnya kualitas keimanan kita, kepercayaan kita itu di dalam Allah Trinitas itu. Bahwa Allah yang kita percayai dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang begitu sempurna. Bahkan menurut saya sih melampaui dalam kesempurnaannya untuk mengasihi kita. Begitu luar biasa Bapak Ibu. Dan karena itu sesungguhnya Roh Kudus itu bukan lagi harus kita tunggu-tunggu sebenarnya. Tetapi Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Tetapi kembali pertanyaannya, apakah Roh Kudus itu menjadi roh yang kita berikan ruang yang seluas-luasnya di dalam kehidupan kita. Untuk berkuasa, mengarahkan kehidupan kita. Sehingga setiap niatan-niatan kita untuk menjadi lebih baik itu boleh terwujud. Bukan menjadi orang-orang yang merasa gagal dalam kehidupan kita ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya kita boleh semakin merasakan Roh Kudus itu? Kiranya teks bacaan kita ini boleh menolong kita. Dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dan Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Tadi berbunyi demikian. Di Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 ini ada sebuah permintaan atau ada sebuah hal yang diharapkan oleh Petrus sebagai penulisnya kepada para pembacanya, yang itu adalah orang-orang yang berada di diaspora, orang-orang Yahudi yang ada di tempat-tempat bukan di kampung halamannya, sebagaimana pada minggu yang lalu sudah boleh disampaikan, untuk mereka memiliki sebuah kesadaran. Kesadaran di dalam hal apa? Yaitu untuk berjaga-jaga bahwa si iblis itu memang selalu ada di sekitar kita. Dan digambarkan si iblis itu seperti singa. Dan singa yang sedang melakukan tindakan mengaum Bapak Ibu. Nah, ketika saya coba merenung-renungkan bagian ini Bapak Ibu, saya bertanya dalam hati saya, mengapa singa itu dikatakan singa yang mengaum-ngaum? Tapi tidak dikatakan singa yang langsung menerkam saja begitu.
Nah Bapak Ibu, rupa-rupanya dari sini saja sebenarnya sudah menegaskan untuk kata sadarlah dan berjaga-jagalah itu. Mengaum ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh singa untuk menakut-nakuti terlebih dahulu kepada binatang-binatang yang mau menjadi santapannya. Mengaum itu menunjukkan si singa itu memang belum langsung ada di depan Bapak Ibu. Bisa jadi ia masih jauh daripada binatang yang mau disantapnya itu. Binatang yang mau ditelannya itu. Tapi dengan mengaumnya saja itu Bapak Ibu sudah menggetarkan, menakutkan. Apalagi kalau singa itu sudah ada langsung di depan. Nah hal ini berarti kalau kita betul-betul menghayati tentang sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena singa itu sedang mengaum-ngaum. Berarti sebelum singa itu betul-betul ada di depan kita pun. Maka sikap berjaga-jaga itu harus selalu ada dalam diri kita. Sikap untuk selalu sadar itu harus selalu kita miliki. Dan apalagi ketika singa itu sudah ada di hadapan kita Bapak Ibu. Dan perhatikan kalau kita menonton tayangan-tayangan tentang binatang Bapak Ibu. Singa itu kadangkala menghantam atau melahap santapannya. Bisa jadi binatang-binatang yang dia santap itu lebih besar daripada tubuhnya. Lebih besar daripada tubuhnya. Seperti mungkin dia mau menyantap untuk banteng begitu Bapak Ibu. Dan kita tahu kalau kawanan banteng itu selalu hidup di dalam kawanan yang banyak begitu. Kelompok yang banyak. Tetapi perhatikan Bapak Ibu. Caranya ia untuk boleh menempatkan itu, singa itu tidak istilahnya kalau dalam bahasanya itu tidak kemaruk begitu. Tidak pengen semua langsung dia makan itu bantengnya. Tetapi dia akan pilih satu untuk dia santap. Dan caranya bagaimana? Ia pertama sekali membubarkan dulu kawanan itu. Dengan ketika ia sudah berhadapan dengan kerumunan banteng itu, dia mengaum. Maka kerumunan banteng itu mulai takut. Lalu terpencar Bapak Ibu. Lalu terpencar mereka, terpisah. Dan disitulah si singa itu menemukan mungkin satu banteng yang bisa dia tangkap dan ia boleh lahap Bapak Ibu. Nah di sini berarti kalau kita lihat begitu luar biasa cerdasnya si singa itu. Dan ini sama dengan cerdasnya juga si iblis itu untuk membuat kita menjadi orang-orang yang gagal. Iblis itu selalu menjadi orang yang cerdas Bapak Ibu, sosok yang cerdas. Dan karena itu pula kita harus lebih cerdas daripada si iblis itu. Kita perlu terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Agar kita perlu terus bisa mendapatkan kesadaran dan kita bisa menjadi orang-orang yang tetap bisa berjaga-jaga. Bukankah ini juga yang Tuhan Yesus pernah katakan ketika ia berdoa di Taman Getsemani? Kepada para murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-38 sampai dengan 41. Ia berkata kepada murid-muridnya supaya berjaga-jaga. Tetapi apa yang dia temukan di ayat yang ke-40 di dalam Matius 26? Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu, ia mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Tetap dalam kesadaran. Lalu ditekankan di ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, singa yang mengaum-ngaum itu selalu memang mengitari kita. Tetapi ketika kita memiliki sikap hidup yang sadar dan berjaga-jaga, yang artinya adalah kita memiliki sikap hidup yang selalu konsentrasi terus. Sikap hidup yang tidak mau terdistraksi, terganggu dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Bahkan dengan hal-hal yang sepele. Tetapi menjadi tetap memiliki sikap yang fokus terus kepada Kristus. Maka ini akan menjadi sebuah sikap yang membuat kita terus boleh menghadapi kehidupan ini. Bahkan kita terus boleh menjadi orang-orang yang menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Tetapi sebaliknya ketika kita dikuasai oleh keadaan, dikuasai oleh lingkungan, dikuasai terlalu oleh sisi emosional kita, maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang selalu gagal dalam hidup ini. Niatan kita bukan menjadi niatan yang kita hidupi, tetapi niatan itu akan segera kita tinggalkan dalam kehidupan ini.
Saya ingat Bapak Ibu ada seorang ya di toko detektif fiksi, rekaan dari si Arthur Conan Doyle yang bernama Sherlock Holmes Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau yang senang membaca novel atau juga mungkin ini sudah pernah dibuat jadi film, Sherlock Holmes itu adalah seorang detektif yang begitu luar biasa. Ia adalah detektif yang mampu memecahkan segala kasus. Ia bisa menemukannya. Nah, salah satunya Bapak Ibu, ternyata ia menjadi seorang detektif yang mampu memecahkan berbagai macam kasus itu bukan karena ia adalah orang yang pintar dan cerdas saja Bapak Ibu. Tetapi ia bisa menjadi seorang detektif yang bisa memecahkan segala kasus karena di dalam setiap kondisi, keadaan, tempat, ia selalu menguasai segala tempat dan kondisi tersebut. Ketika ia ada di dalam sebuah ruangan mungkin TKP Bapak Ibu, ia tidak hanya berfokus kepada korban yang mungkin ada di situ, tetapi ia coba melihat semua sisi-sisi yang ada. Ia memperhatikan semuanya. Ia betul-betul berjaga-jaga, mewaspadai semuanya. Dan karena itu ia tahu dan bisa menemukan apa yang menjadi titik persoalannya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu kita seringkali punya niatan, tetapi kita dikalahkan oleh auman singa itu karena kita tidak konsentrasi dengan apa yang menjadi niatan kita. Karena itu pada pagi hari ini kita diingatkan kalau kita punya niatan untuk menjadi orang-orang pemenang, maka milikilah sikap yang selalu sadar dan berjaga-jaga. Dan bagaimana itu boleh terjadi Bapak Ibu ditegaskan tadi di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dari sini juga kita boleh menemukan hal Bapak Ibu, iblis itu juga memang harus kita lawan. Iblis juga bukan harus menjadi sesuatu sosok yang kita diam-diamkan atau bahkan kita timang-timang Bapak Ibu. Tetapi iblis itu harus kita lawan. Nah, bagaimana kita melawannya? Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 7 itu, karena itu tunduklah kepada Allah. Hidup di dunia ini sepertinya ada dua tuan Bapak Ibu. Dan dua tuan ini harus kita pilih salah satunya. Siapakah tuan itu yang harus kita tundukkan diri kita kepadanya? Tuan itu adalah iblis ataukah Allah? Siapakah tuan kita Bapak Ibu? Kepada siapakah kita harus mau tunduk? Kepada tuan yang bernama ibliskah? Atau tuan kepada yang bernama Allah itu? Tidak bisa dua-dua tuan ini menjadi tuan kita Bapak Ibu. Tidak bisa. Harus salah satunya kita pilih. Siapakah tuan kita? Dan kalau dia tuan kita maka kita harus tunduk kepadanya. Nah, di dalam Yakobus 4 ayat 7 ini dikatakan tunduklah kepada Allah. Jadikanlah tuanmu Allah itu. Bukan iblis menjadi tuanmu. Nah, Bapak Ibu, kata tunduk di sini itu berasal dari kata hupataso yang berarti bahwa mau menempatkan diri di bawah. Mau untuk hidupnya dikontrol dan mau hidupnya taat kepada sang tuan. Dengan kata lain, tunduklah kepada Allah, maka kita benar-benar mau menundukkan diri kita sungguh-sungguh untuk berada di bawah Allah. Kita tahu posisi kita. Dan karena itu kita tahu posisi kita adalah sebagai orang-orang yang mau tunduk kepada Allah, karena itu kita mau dikendalikan oleh Allah. Nah, kadang-kadang persoalannya Bapak Ibu, kita tahu Roh Kudus ada. Tetapi pertanyaannya dan persoalannya apakah kita juga mau tunduk kepada Roh Kudus itu. Nah, kadangkala kembali Bapak Ibu, pemahaman yang sering sekali muncul dalam kehidupan beriman kita. Bukanlah Allah yang tunduk. Bukanlah kita yang tunduk kepada Allah, tetapi Allah lah yang sering kali kita tundukkan dalam diri kita. Allah lah yang selalu kita inginkan untuk selalu menjadikan dirinya sebagai suruhan kita. Kitalah yang sering meminta supaya Allah yang mengerjakan segala apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Tetapi Bapak Ibu di sini dikatakan kalau kita mau melawan semua itu, maka pertama sekali tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Roh Kudus. Kembali di sini kita harus ingat Bapak Ibu, kita bukan hanya tunduk kepada Yesus saja. Kita bukan hanya tunduk kepada Allah Bapa saja.
tetapi juga kita harus tunduk kepada Roh Kudus karena itu adalah satu kesatuan. Tapi seringkali Bapak Ibu kita merasa Roh Kudus itu bukan Allah kan? Betul tidak? Seringkali kita merasakan ya hanya Yesus saja yang Allah atau Allah Bapa saja yang Allah. Tapi kembali saya mau katakan iman kekristenan kita itu adalah iman yang sangat unik. Karena kita memiliki Allah yang Trinitas. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga adalah Allah Bapak Ibu. Jadi jangan juga kita semena-mena kepada Roh Kudus. Bahkan kalau kita ingat dosa yang tidak terampuni itu adalah dosa menghujat Roh Kudus Bapak Ibu. Tuhan Yesus pernah berkata tentang hal itu. Jadi artinya Roh Kudus itu juga adalah Allah. Nah persoalannya kita mau gak tunduk kepada Allah. Nah ketika kita tunduk kepada Allah maka itu menjadi alarm dalam diri kita. Yang selalu mengingat-ingatkan kita akan segala situasi yang akan silih berganti datang. Sehingga kita menjadi orang-orang yang peka dan sadar dengan semua itu. Dan bisa merespon dengan benar dan tepat pula akan segala situasi itu. Tidak lagi semua situasi itu kita respon dengan hanya sisi emosional. Tetapi dengan tenang menyikapinya. Dan Roh Kudus itu menjadi roh yang menguasai kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita. Dan akhirnya Bapak Ibu kita pun bisa menjadi orang-orang yang terus naik, naik dan naik dalam segala kehidupan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Roh Kudus itu kita peringati pencurahannya kepada kita. Roh Kudus dicurahkan itu bukan hanya berbicara tentang hadirnya manifestasi dalam bentuk-bentuk kuasa-kuasa yang spektakuler. Seringkali kita terjebak Bapak Ibu dengan hal yang sedemikian rupa. Seringkali kita terjebak bahwa ketika pencurahan Roh Kudus maka itu identik dengan hal-hal yang spektakuler. Misalnya berbahasa roh dan sebagainya. Seringkali kita hanya menutupi kuasa Roh Kudus itu hanya dalam bagian-bagian itu. Itu hanya salah satu bentuk manifestasinya. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya Bapak Ibu Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk membentuk diri kita menjadi seperti Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dalam kehidupan ini. Mungkin engkau tidak bisa berbahasa roh. Itu tidak menjadi sebuah persoalan. Tetapi engkau memiliki bahasa kasih dalam hidupmu. Itu menjadi nilai yang lebih dalam hidupmu. Karena setiap tutur katamu bisa menyejukkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin engkau tidak bisa berbahasa roh, engkau mungkin tidak bisa bernubuat. Mungkin engkau tidak bisa memiliki kuasa kesembuhan. Atau mungkin kuasa kesembuhannya setiap doamu membuat orang mati. Saya kadang-kadang merenungkan Bapak Ibu, apa saya juga punya kuasa akan hal itu Bapak Ibu. Karena banyak beberapa kali dalam pengalaman pelayanan seringkali ada orang-orang yang saya doakan. 1-2 hari berikutnya sudah langsung dipanggil Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu yang mau saya doakan hari ini? Ada Bapak Ibu? Seringkali Bapak Ibu berapa kali saya coba merenung-renung. Ya ada yang begitu ya, tapi memang dia sudah sekarat, sudah apa ya saya doakan gitu ya. Tapi yang sehat tidak ada saya doakan, Tuhan terimalah dia, sambutlah dia, tidak begitu Bapak Ibu. Nah mungkin doa kita tidak seperti itu. Tetapi engkau memiliki perhatian, tanganmu adalah tangan yang mau bekerja bagi Tuhan. Engkau adalah orang yang sabar. Mungkin engkau bukan menjadi seorang pengajar, pengkhotbah yang berapi-api. Engkau mungkin bukan seperti Petrus yang sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tetapi engkau menjadi seorang ibu rumah tangga yang mengasihi anak-anakmu. Yang penuh dengan cinta kasih. Itu juga bukti daripada kuasa Roh Kudus itu. Jadi Bapak Ibu kembali di sini ditekankan kuasa Roh Kudus itu dicurahkan. Bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang spektakuler. Tetapi Roh Kudus itu membuat kita menjadi orang-orang yang selalu sadar dan berjaga-jaga. Roh Kudus itu sesungguhnya menjadi alarm dalam diri kita. Yang akan berbunyi ketika kita sesungguhnya mau melenceng dalam kehidupan ini. Nah karena itu kalau kita membuka diri kita Bapak Ibu. Ketika engkau mungkin pagi hari berniat, aku mau sabar. Lalu godaan iblis itu datang. Tapi sesungguhnya Roh Kudus itu ada dalam dirimu mengingat-ingatkan engkau, sabar. Dan engkau tidak kalah dengan situasi keadaan yang menggoda itu. Engkau akan menjadi pemenang. Paling tidak hari itu engkau menjadi pemenang.
Dan kalau engkau pemenang hari itu, esok pun engkau akan sudah lebih bisa menjadi orang yang lebih sabar lagi. Terus dan terus Bapak Ibu. Dan akhirnya itu menjadi karaktermu yang baru. Di dalam budaya Jawa itu ada dikatakan, watuk iso, apa Pak Danu? Diobati gitu ya. Tapi watak ora iso diowahi, apa ya, benar ya? Watuk, batuk itu bisa disembuhkan. Tetapi watak katanya tidak bisa diubahkan. Ya, wataknya nggak bisa dirubah Bapak Ibu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, apakah watak kita tidak bisa diubah Bapak Ibu? Bukan hanya masalah engkau batuk disembuhkan. Bukan hanya masalah engkau terpapar COVID engkau disembuhkan. Tetapi ketika watakmu pun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau engkau mengizinkan Roh Kudus, maka engkau pun akan bisa diubahkan watakmu. Nah, karena itu Bapak Ibu, hari ini kita mau memperingati akan hal itu. Kembali saya mau tekankan, Roh Kudus itu bukan hanya berbicara tentang manifestasinya. Kita sering terjebak hanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu saja. Kita hanya sering terjebak ketika orang-orang banyak itu bisa berbahasa yang tidak mereka pahami. Yang sebenarnya itu juga kalau diselidiki banyak teori yang bisa menjelaskannya Bapak Ibu. Tapi bukan itu yang penting. Mungkin engkau tidak bisa berbahasa roh. Tetapi kembali saya katakan, tetapi hidupmu menunjukkan kasih Kristus. Bahasamu mungkin bahasa yang sederhana. Doamu mungkin doa yang sederhana. Tidak dengan kata-kata yang terlalu berangkai-rangkai. Doamu mungkin seperti doa penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Tetapi doa yang sederhana itu dengan hati yang tulus, itu menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Doa siapa yang langsung dijawab Bapak Ibu? Bukankah doa penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus? Musa pernah berdoa begitu panjang lebar agar dia diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan berkata tidak. Tetapi penjahat itu, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berbicara kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menjawab. Nah Bapak Ibu, karena itu mari, kalau kita mau menjadi pemenang dalam hidup ini, biarlah kita mengizinkan Roh Tuhan itu untuk membuat kita selalu berjaga-jaga, selalu waspada, dan kita mau tunduk di hadapan Tuhan sehingga kita menjadi pemenang. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu melihat ini rambut Pak Pendeta kok habis begitu ya. Tadi juga si Abah langsung bilang gini, gak pantas Pak, gak cocok katanya gitu, gak ganteng katanya gitu. Bapak Ibu, ini korban ini Bapak Ibu. Ini rambut saya ini sebenarnya korban salah potong Bapak Ibu. Saya kemarin beberapa hari yang lalu itu Senin atau ya. Saya tuh pengen potong rambut. Nah di tempatnya Abah itu memang ada juga buka, ada potong rambut Bapak Ibu. Jadi jemaat-jemaat GKMI Bandung yang kalau ke Rancamanyar bisa nanti di sayuran itu ada usahanya juga Bapak Ibu. Ada potong rambut di situ, barbershop gitu ya. Nah saya ke sana. Ternyata belum buka karena mungkin masih baru lebaran. Lalu saya cari-cari, nah kadang-kadang ini juga kadang-kadang ya prinsip ekonomisnya jalan Bapak Ibu. Aduh kalau di barber itu kadang-kadang 30-40 ribu mungkin potong Bapak Ibu, eman-eman ini apalagi ini udah mau tanggal tua. Akhirnya saya carilah, saya lihat tuh ada potong rambut 15 ribu, murah ini Bapak Ibu. Ya karena saking pengen menghematnya mungkin Bapak Ibu, akhirnya saya menerobos ke situ. Saya tunggu, lagi ngantri Bapak Ibu. Ya ada contoh yang dipotong, saya pikir bagus lah. Memang dari rumah saya sudah punya niatan. Karena memang saya suka agak pendek rambut saya Bapak Ibu. Tipis begitu ya. Bahkan dengan rambut saya ini seringkali tertipu orang-orang yang mengenal saya Bapak Ibu. Dikira saya ini aparat keamanan Bapak Ibu. Ya banyak sekali Bapak Ibu. Lalu tanya dinas di mana Pak? Gitu seringkali kalau ngobrol gitu dengan orang, nanya ya dinas di mana Pak? Lalu saya sering jawab saya swasta. Terus ditanya swasta di mana Pak? Aduh akhirnya dalam diri saya Roh Kudus ngomong gini, gak usah bohong, saya pendeta Pak, saya bilang begitu. Bapak pendeta ya? Kok rambutnya kayaknya gak pantas Pak gitu, perawakannya kayaknya gak cocok jadi seorang pendeta gitu ya. Ya bukan salah saya Bapak Ibu ya, salah ibu saya mungkin yang mengandung saya mungkin begitu Bapak Ibu. Ya tidak ya memang begini Bapak Ibu. Lalu saya potong lah Bapak Ibu. Ya saya potong, saya bilang saya pengen potongnya yang di bawahnya tipis begitu ya.
Saya nggak begitu hafal setengah 1-2 senti gitu. Saya bilang aja bawahnya setengah, terus di atasnya 1, di atasnya lagi tipis begitu. Nah, mulailah dipotong Bapak Ibu, bawahnya mungkin tipis gitu ya, setengah gitu. Wah ini masih agak benar nih. Habis itu dia berpindah ke atas Bapak Ibu, langsung set. Waduh habis Bapak Ibu, gak mungkin lagi dipasang Bapak Ibu kan rambutnya. Gak bisa lagi ditempel kan itu rambutnya. Sudah 1 kali tarik begini, ya sudah habis, ya sudahlah saya diam aja Bapak Ibu. Sudah muncul juga mungkin roh kebatakan saya gitu ya. Mungkin saya sudah bilang, kamu ini gimana? Udah mau muncul Bapak Ibu. Tapi dalam hati saya bilang, ya Tuhan sabarlah. Paling hari Minggu saja mungkin nanti jemaat-jemaat nanyain, ini Pak Pendeta stres atau apa ini kok kepalanya botak begitu ya. Jadi Bapak Ibu ini ada ceritanya. Salah potong Bapak Ibu. Ya, terlalu pendek. Maksudnya itu maunya ya memang ini pendek tapi tidak sependek ini Bapak Ibu. Tapi ya sudah begitu ya akhirnya sudahlah. Tapi Bapak Ibu dari situ saya belajar ya kalau kita memang juga berjaga-jaga dan sadar. Sebenarnya kita tidak akan salah Bapak Ibu. Mungkin kita lebih bisa bertanya dulu, kalau 1 itu kira-kira semana pendeknya? Kalau setengah itu semana? Atau yang kedua kalau Roh Kudus memang berjaga ada dalam diri kita. Ya walaupun mungkin sudah salah, akhirnya kita juga bisa sabar, tidak marah. Ya sudah kita nikmati saja. Toh dengan rambut seperti ini istri saya juga masih mencintai saya kok. Ya kan? Kecuali saya pulang, langsung pintu ditutup. Kamu pergi, saya tidak mengenal kamu. Nanti kembali kalau rambutmu sudah panjang. Ternyata tidak, tapi justru dia semakin mengasihi saya Bapak Ibu. Terbukti apa ketika kami di pembaringan, dia dengan senangnya memegang kepala saya. Gundul katanya begitu. Botak katanya begitu. Cuman kamulah saya bilang yang berani memegang kepala pendeta. Sama tukang cukur Bapak Ibu. Kalau di sini jemaat gak ada yang berani megang kepala saya. Cuman kamulah. Lalu dia bilang, hanya pegang kepala papa. Berani pula kamu suruh anak megang kepala papanya. Saya bilang gitu. Kualat. Nah Bapak Ibu, kalau Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Situasi keadaan tidak akan membuat kita terdistraksi. Tidak akan membuat kita melenceng. Tetapi Roh Kudus itu tetap membuat kita menjadi orang-orang yang sadar dan berjaga-jaga. Tetap akan terus berjalan dan melawan si iblis itu dalam segala bentuk godaannya. Karena itu jangan salahkan iblis Bapak Ibu. Karena iblis itu memang punya tugas untuk menggoda kita. Tapi bersyukurlah kalau engkau sedang ada godaan dalam hidupmu. Tetapi engkau tidak kalah dalam godaan itu. Tapi engkau menjadi pemenang. Justru itu telah membuat si iblis itu menjadi orang yang kalah. Hidup kita penuh dengan tantangan. Tetapi tantangan itu sesungguhnya panggilan kita untuk bersaksi tentang iman kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa kami. Engkau naik kembali kepada Sang Bapa, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami. Tetapi Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami setiap orang yang percaya. Dan Roh Kudus-Mu itu menjadi roh yang menuntun kami untuk membuat kami menjadi orang-orang yang selalu mawas diri, waspada dan berjaga-jaga. Ketika singa yang sedang mengaum itu Tuhan selalu ada di sekitar kami. Tapi biarlah ketika kami mau tunduk kepada Engkau Tuhan, benar-benar tunduk di dalam otoritas-Mu, benar-benar tunduk di dalam Roh Kudus itu, maka kami akan mampu melawan si iblis itu Tuhan. Kami tidak menghindarinya, tetapi justru kami akan menginjaknya ya Tuhan, mengalahkannya. Dan kami akan menjadi orang-orang yang terus dibaharui. Sehingga kami menjadi orang-orang pemenang dalam hidup ini. Kami tidak salah menyalahkan situasi. Tetapi situasi, keadaan, kondisi apapun itu sebagai bagian kami untuk bersaksi. Bersaksi akan kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus itu terus dan terus berkobar-kobar dalam diri kami. Hari ini sampai Engkau datang kembali ke dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.
Terima kasih untuk Pak Pendeta El, untuk firman-Nya hari ini sangat memberkati. Sudah siap jadi pemenang ya Bapak Ibu hari ini ya. Amin. Oke, saat ini kita akan mendengarkan warta dari majelis. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ibadah pada pagi hari ini. Ya, selamat beribadah pada jemaat-jemaat yang setia yang selalu hadir pada pagi hari ini. Yang selanjutnya, terima kasih untuk Pak El, untuk firman-Nya, kiranya boleh menjadikan rema buat kita di dalam menghadapi situasi yang dikatakan sulit pada saat-saat ini. Kita sudah 1,5 tahun dengan kondisi memakai ini. Sebenarnya sesak nafas. Selanjutnya, dari Diakonia dan Sarpras akan melanjutkan program pengembangan ekonomi jemaat, khususnya dalam masa pandemi ini, dengan memfasilitasi jemaat untuk dapat menggunakan platform atau aplikasi GoFood dan GrabFood khusus untuk jemaat yang mempunyai usaha dalam bidang kuliner. Kemudian menggunakan aplikasi seperti Tokopedia, Shopee, dan sejenisnya. Untuk jemaat yang mempunyai usaha penjualan produk-produk tertentu, bisa menghubungi Ibu Yuni Danu untuk didata terlebih dahulu. Program ini tidak dipungut biaya. Kalau ada yang ini silahkan menghubungi Ibu Yuni Danu. Kemudian yang kedua, rencana pembangunan gereja. Jemaat sekalian mohon dukungan doanya untuk pengembangan gereja yang akan segera dilaksanakan. Sementara ini masih dalam tahap persiapan. Jemaat juga dapat ikut berpartisipasi dalam saran, ide, donasi, dana. Untuk info lebih lanjut, menghubungi Saudara Andre selaku koordinator pengembangan gereja. Yang ketiga, pada bulan Mei ini adalah bulan misi untuk seluruh gereja GKMI. Oleh karena itu, jemaat dapat ikut berpartisipasi dalam bulan misi ini melalui program-program gereja lokal dan juga ikut mendukung program misi PIPKA dalam bentuk persembahan khusus atau donasi untuk Yayasan PIPKA. Persembahan khusus dan donasi dapat diberikan melalui amplop yang sudah tersedia atau melalui rekening GKMI Bandung yang atas nama Pak Haryonoko. Yang terakhir, selamat ulang tahun kepada Saudara Gilang Angdiani Gunawan, kepada Saudara Jody Fernando Marpaung, mereka berdua ulang tahun pada tanggal 23 Mei hari ini. Kemudian Ibu Eni Sri Wijayanti tanggal 28 Mei, Ibu Melis Julviana Sinaga 29 Mei, Ibu Siani 29 Mei. Terima kasih untuk warta pada pagi hari ini. Selanjutnya ada video yang akan ditayangkan tentang sidang MPL. Silakan Andre. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaut-sautan dalam fotum. Oh Tuhan, pandanglah dunia ini, dunia yang penuh kerinduan yang hampa, rasa kebencian, penindasan, dan kepalsuan akan nilai kehidupan.
Oh Tuhan, dalam dunia masa ini, masihkah terang-Mu bersinar? Masihkah ada cinta yang membara? Masihkah ada nabi yang rela bersaksi tentang kasih dan damai-Mu? Ya Roh Kudus, datanglah dan bersemayamlah dalam hidup kami. Kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, biarlah kita pulang dengan boleh menjadi orang-orang yang dibaharui dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu datanglah ya Roh Kudus, Roh yang menguatkan, memperbaharui, dan memberanikan diri untuk selalu hidup di dalam dunia ini. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh yang Maha Kudus itu kiranya menyertai engkau di dalam seluruh kehidupanmu secara pribadi dan juga kehidupanmu di dalam keluargamu masing-masing kini dan selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kotak persembahan ada di paling belakang.